Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semantap Jaya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi para dewan juri dan para peserta pentas Manida tahun 2024. Saya Zaskia Ramadhani dan rekan saya Afriza Rizkia Ramadhani. Kami akan mempresentasikan hasil karya esai kami. Berikut pemaparannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai karya kami yang berjudul Upaya Peningkatan Minat Generasi Z dalam Menggunakan Bahasa Indonesia Akibat Munculnya Bahasa Gaul atau Slang, khususnya di Kabupaten Blitar melalui program Peduli Bahasa Kita. Jadi, topik masalah yang akan kami bahas hari ini yaitu mengenai masalah pelestarian penggunaan bahasa Indonesia di era sekarang. Nah, berdasarkan pengamatan kami dari topik masalah tersebut, kami menemukan beberapa poin rumusan permasalahan, yaitu yang pertama adalah minat remaja generasi Z untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia mengalami penurunan. Lalu yang kedua yaitu penggunaan bahasa gaul atau slang di kalangan remaja generasi Z masih seringkali keliru dan berlebihan. Dan yang terakhir yaitu pergeseran tata berbahasa dan kaidah bahasa Indonesia akibat maraknya bahasa gaul atau slang mengancam hilangnya identitas nasional. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian pendahuluan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dari masalah utama, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian bahasa secara umum. Jadi, bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan informasi melalui simbol, kata, atau tanda yang disusun secara sistematis. Bahasa memungkinkan individu untuk berinteraksi, berbagi gagasan, dan memahami satu sama lain, baik secara lisan, tulisan, isyarat, atau simbol lainnya. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, bahasa juga merupakan cerminan budaya dan identitas sosial suatu kelompok atau masyarakat. Di negara Indonesia sendiri, bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia untuk saling berkomunikasi satu sama lain adalah bahasa Indonesia. Lalu, seberapa penting sih bahasa Indonesia itu? Jadi, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi utama yang menghubungkan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai pulau dengan latar belakang budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Dalam konteks pendidikan, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, memungkinkan transfer ilmu pengetahuan secara efektif kepada seluruh pelajar dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, di dunia kerja, bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi formal maupun informal, mulai dari rapat, presentasi, hingga percakapan sehari-hari di kantor. Oleh karena itu, bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan mengenai persoalan kemunculan bahasa gaul. Sebenarnya apa sih itu bahasa gaul dan penyebab kemunculannya apa saja? Jadi, bahasa gaul adalah ragam bahasa Indonesia non-formal yang digunakan terutama oleh anak muda di perkotaan. Bahasa ini dinamis, kreatif, dan sering menyimpang dari kaidah baku, baik dalam kosakata, struktur, maupun pengucapannya. Beberapa contoh dari bahasa gaul yaitu kata enggak yang artinya tidak, lalu kata cuy yang digunakan untuk menyapa teman, dan terdapat beberapa istilah-istilah gaul yaitu seperti baper yang artinya bawa perasaan dan santuy yang artinya santai. Kemunculan bahasa gaul sendiri didorong oleh keinginan para remaja generasi Z untuk menciptakan identitas kelompok yang khas dan unik, serta kemunculan bahasa gaul ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan pengaruh budaya asing. Semanta di hati, tiada hari tanpa prestasi. Jadi, solusi masalah ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan program peningkatan minat berbahasa Indonesia bernama Peduli Bahasa Kita. Program ini merupakan program untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan minat para remaja generasi Z dalam menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Untuk menyukseskan program ini, kita memerlukan beberapa langkah berikut. Langkah pertama, memberikan pembekalan dan penyuluhan edukasi. Dalam kegiatan ini, pemerintah bersama aktivis instansi pendidikan akan memberikan edukasi kepada pelajar dengan mendatangi setiap sekolah-sekolah di Kabupaten Blitar. Langkah kedua, penggunaan konten edukatif menarik di sosial media. Pada langkah ini, pemerintah Kabupaten Blitar akan bekerja sama dengan para konten kreator untuk membuat dan mengunggah konten edukasi yang menarik di sosial media.
Langkah ketiga, menyelenggarakan sebuah komunitas online terkait masalah penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa gaul. Pada langkah ini, pemerintah dan para aktivis dan konten kreator akan membuat sebuah komunitas online. Jadi, dalam komunitas ini akan ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan diskusi, forum tanya jawab, dan lain sebagainya. Langkah keempat, menyelenggarakan kampanye kesadaran penggunaan bahasa Indonesia. Diselenggarakannya kampanye ini untuk meningkatkan minat kepedulian dan rasa bangga dari para remaja generasi Z untuk menggunakan bahasa Indonesia di dalam komunikasi sehari-hari. Dalam kampanye ini terdapat beberapa kegiatan, seperti kegiatan acara gelar wicara dengan para tokoh yang ahli dalam bidang bahasa untuk mengedukasi dan berbagi pengetahuan secara langsung kepada masyarakat yang hadir. Lalu, terdapat beberapa acara hiburan seperti pertunjukan teater, festival seni dan budaya, dan festival lainnya yang relevan dengan masalah pentingnya penggunaan bahasa Indonesia. Kelima, perlibatan peran orang tua dalam menghadapi masalah ini. Kita semua tahu bahwa peran orang tua sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini, karena di setiap tindakan yang dilakukan oleh para remaja akan bergantung pada didikan dari orang tuanya. Tiap orang tua diharapkan dapat mendidik dan memperhatikan setiap perilaku sopan santun anaknya dalam berbahasa. Kesimpulannya adalah, penggunaan bahasa yang baik dan benar berperan penting dalam membentuk karakter dan identitas generasi Z di era digital sekarang. Meskipun bahasa gaul menarik, tetapi penggunaannya yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Oleh karena itu, generasi Z diharapkan untuk bijak dalam menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan mereka sehari-hari. Semua pihak, termasuk lembaga pendidikan, baik keluarga dan media massa,